Halo sobat nih Megas lagi Dragon Master. Aduh, sebelumnya wifi-nya gangguan jadi baru bisa update nih. Yaudah langsung aja kita gaskan lagi Dragon Master. Mereview sedikit dari part sebelumnya setelah Zumingang bertemu dengan gadis merah ini yang berasal dari sekte iblis. Doi pun memberitahu Zu kalau sektenya telah diuber-uber oleh Master Pedang Jalang yang merupakan maknya Zu. Hei, mendengar hal itu membuat Zu yang awalnya menggebu-gebu ingin membantu gadis ini. Ia pun harus kalem sejenak karena yang harus ia hadapi ternyata adalah emaknya sendiri. Waduh, maka dari itu kupikir ketua sekte pedang itu dia pasti melakukan ini karena pasti ada alasan kuat di baliknya, ujar dari Zu. Hei, mendengar hal itu membuat gadis ini pun berujar kalau alasan mereka melakukannya karena mereka hanya takut dengan kami. Karena kami dapat mengendalikan para Phantom. Karena itulah mereka takut kalau kami akan mengambil alih 4 kekuatan besar itu. Hei, mendengar hal itu membuat Zu pun bertanya, hei, apakah para Phantom yang menyerang para penduduk yang ada di desa itu? Apakah itu ulah dari sektemu? Dan jangan katakan kalau kalian tidak tahu berapa banyak kehancuran yang telah dilakukan oleh para Phantom itu. Pembantaian apa yang telah mereka lakukan? Apakah kalian tidak tahu? Tanya dari Zu. Hei, mendengar hal itu membuat gadis ini ia pun berujar, Zumingang, asal kau tahu tidak semua dari anggota sekte kami melakukan pemanggilan para Phantom. Dan tidak semua Phantom itu jahat, ujar gadis merah ini. Iya, kau bisa berkata demikian, tapi faktanya sekarang semua orang akan ketakutan bila harus berurusan dengan para Phantom. Dan bagaimana bisa masyarakat biasa membedakan Phantom baik dan Phantom buruk? Bagaimana caranya? Ia mendengar apa yang dikatakan oleh Zu ternyata tidak dapat dibantah oleh gadis merah ini. Tapi di sini Zu juga bertekad ia akan membantu gadis merah ini untuk dapat mengembalikan nama baik dari sekte mereka. Asalkan gadis merah ini dapat membuktikan kepada Zu kalau masih ada Phantom yang tidak jahat. Hei, mendengar kalau Zu ingin membantunya, membuat gadis merah ini pun berujar bagaimana caranya Zu melakukannya. Apakah Zu adalah salah satu dari 4 ketua sekte besar itu? Karena menurutnya hanya 4 ketua sekte besar aja yang dapat melakukan ini, ujar gadis merah ini. Ya, aku dapat melakukannya karena memang Meng Binggi itu adalah ibuku, sambut dari Zu. Hei, mendengar hal itu membuat gadis merah ini pun kesal. Hai, Zumingang, apakah kau tahu berapa banyak keluargaku yang telah dibunuh oleh anggota sekte ibumu? Ya, kau benar kalau ibuku telah banyak sekali membantai anggota sektemu. Tapi apakah kau tahu berapa puluh ribu orang yang telah dibantai oleh Phantom itu sendiri? Maka dari itu sekarang kau jelaskan semuanya kepada diriku. Jika itu tidak dapat aku terima, aku pastikan kau dan seluruh anggota sektemu akan mati dengan cara yang mengenaskan, sambut dari Zu. Hei, mendengar hal itu, gadis merah ini pun menceritakan kalau sebenarnya kini sekte mereka terbagi menjadi 2 faksi. Di mana satu sisi fokus untuk mencari para Phantom dan melakukan pembantaian serta melakukan penaklukan wilayah. Dan untuk satu faksi lainnya lagi yaitu adalah faksi kami. Kami fokus untuk dapat mengendalikan para Phantom layaknya seorang Dragon Master. Hei, benarkah? Bisakah Phantom itu dijadikan layaknya seekor naga? Dan jika itu benar, tunjukkan kepadaku, sambut dari Zu. Mendengar kalau Zu ingin tahu bagaimana caranya dapat menaklukkan para Phantom, membuat gadis ini berujar kalau itu tidaklah mudah karena memang ia harus melakukan sebuah ritual khusus. Baiklah, tapi kenapa aku tidak pernah melihat kau melakukannya? Mengendalikan para Phantom layaknya seekor naga, Ya, aku akan menunjukkan kepada dirimu kalau kau mau mengantarkanku pergi dulu ke tempat dari anggota sekteku, ujar gadis merah ini. Maka dari itu, kini Zu yang memang masih penasaran, ia pun pada akhirnya pergi bersama gadis merah ini menuju tempat di mana sekte iblis itu berada. Dan di tempat ini juga Zu ia pun dikejutkan ketika ia mendengar kalau ternyata sekte iblis mereka ingin sekali memberikan sebuah tumbal. Apa? Sekte kalian melakukan persugihan kah? Membutuhkan tumbal? Jangan berisik bocah, ujar gadis merah ini. Jika ritual itu berhasil, maka sekte bisa membangkitkan Phantom yang sangat-sangat kuat. Dan ribuan kultivator pedang mereka semua pasti akan mati. Hei, pengorbanan macam apa itu sampai dapat memanggil Phantom tingkat tinggi? Ujar dari Zu. Ya, di sini gadis merah ini pun menjelaskan kalau itu disebut sebagai ritual hate.
Tongzi yang merupakan sebuah ritual yang harus menumbalkan seorang bocah laki-laki yang memang terlahir secara khusus, terlahir saat gerhana bulan terjadi. Dan rumornya ketika ritual itu usai dan berhasil, bocah laki-laki itu ia akan berubah menjadi phantom yang memang memiliki aura kebencian yang sungguh sangat luar biasa kuat. Mendengar itu membuat Zu pun bertanya, apakah itu alasan kau membawaku ke tempat ini kah untuk dapat menghentikan itu semua kah? Ya, kau benar, sambut gadis merah itu. Dan kini Zu yang memang sedang intip-intip tentang apa yang terjadi ingin melihat apa yang akan dilakukan oleh para anggota sekte iblis itu. Pada akhirnya ia pun mendapatkan kalau anggota sekte iblis itu ternyata sedang party. Dan gadis merah ini pun mengatakan kalau acara makan-makan ini, party ini yang memang rutin dilakukan sebelum memang melakukan sebuah ritual puncak. Namun di sela-sela itu juga Zu ia pun ternotis akan suatu hal. Dan ternyata suara yang menotis Zu adalah suara orang-orang dari sekte pedang yang memang telah datang untuk menuntut balas. Dan juga hal ini langsung dipimpin oleh MILF ini yang merupakan ketua sekte mereka. Dan kedatangan MILF ini yang memang memimpin sekte pedang, ia datang ke tempat ini memang ingin berperang. Dan hal itu pun membuat Patua ini yang merupakan penjaga Hong, ia akan bertarung melawan MILF ini dan juga rombongan dari para sekte pedang. Maka dari itu, maju. Kini para anggota sekte iblis ini mereka pun mulai menyerang. Begitu juga dengan salah satu tetua yang memang ada di tempat ini. Ia pun juga mulai melepaskan kemampuannya yang membuat krek tanah pun mulai meretak dan muncullah tangan iblis tepat di tengah-tengah pertarungan itu. Melihat hal itu tentu saja di sini MILF ini, ketua dari sekte pedang ini, ia tidak dapat membiarkannya begitu aja. Dan ia lalu melakukan suatu ritual, meramalkan sesuatu di pedangnya yang membuat kini pedang milik MILF itu pun teraliri oleh ki yang dapat membuatnya terbang ke udara. Dan mulai melesat menembas tangan-tangan iblis itu. Tapi di sini MILF ini ia pun juga cukup terkejut dengan apa yang terjadi dengan tangan iblis itu. Dan untuk Zumingang yang melihat hal itu, doi pun juga berujar, aku harus pergi dari tempat ini. Selain itu, kehancuran yang memang akan mereka timbulkan di dalam pertarungan memang tidak akan kalah dengan kemampuan Dragon King. Dan jika mereka bertarung di tempat ini, itu pasti akan menimbulkan bencana. Maka dari itu, aku harus pergi dari tempat ini. Maka dari itu, Beb, kau tetaplah tinggal di tempat ini untuk sementara waktu dan aku akan pergi mencari di mana bayi yang akan ditumbalkan itu berada. Dan benar saja, kini Zu ia pun mulai mencari dan memantau setiap ruangan yang ada di tempat ini. Dan ia menemukan sesuatu yang cukup menotis dirinya ketika ia membuka salah satu ruangan. Dan ia mendapatkan seorang pria yang memiliki sebuah tanda di jidatnya yang bernama Liu Jiang. Orang itu terlihat sepertinya memiliki status yang cukup tinggi. Pikir dari Zu. Nah memang ia tidak menemukan apapun. Di sini Zu ia pun kembali menemui gadis merah ini. Dan itu membuat gadis merah ini pun bertanya, Zumingang, apakah kau berhasil menemukan bocah tumbal itu? Tidak, sambut dari Zu. Tapi aku menemukan seseorang yang memang memiliki sebuah tanda yang ada di jidatnya. Dan aku lihat orang itu sepertinya cukup sangat mencurigakan. Maka dari itulah aku memutuskan untuk kembali dulu dan bertanya, sambut dari Zu. Mendengar hal itu membuat gadis merah ini pun menjelaskan kalau bocah itu bernama Lu Jiang yang merupakan seseorang yang memang mengusulkan diadakannya sebuah pengorbanan itu. Dan orang itu berada di faksi yang berbeda dengan dirinya. Baiklah, ayo kita kembali pulang dulu. Dan jika kau memang benar-benar bukan berasal dari mereka, kau pasti telah meninggalkanku sejak kita datang ke tempat ini, sambut dari Zu. Dan benar saja, tak lama setelahnya Zu yang kembali ke sekte pedang, mereka pun lalu disambut oleh murid-murid ini. Dan di sini Zu juga beralasan kalau gadisnya ini ia sedang tidak enak badan, maka dari itulah Zu ia memutuskan untuk kembali lebih awal. Ya, di sini para penjaga mereka pun tidak mempermasalahkan hal itu karena memang pertarungan juga sepertinya sudah hampir usai, di mana mereka juga telah banyak membantai dan juga menangkap para murid-murid dari sekte iblis itu. Ya, walaupun pimpinan mereka sepertinya berhasil melarikan diri. Mendengar hal itu membuat gadis merah ini pun bertanya, apakah kalian berhasil menangkap bocah yang bernama Lu Jiang? Mendengar hal itu membuat para murid-murid ini mereka pun heran, siapa itu? Dan di sini sebelum gadis merah ini membocorkan rahasia lebih jauh lagi, di sini Zu ia pun mengambil alih pembicaraan dan ia juga berujar kalau orang itu, yaitu Lu Jiang, adalah pimpinan dari kelompok iblis itu, sambut dari Zu.
Selain itu juga para murid-murid ini mereka pun berencana akan mengajak Zhu untuk pergi ke dalam Gua Lingxi milik sekte pedang mereka sebagai hadiah karena Zhu ia telah mau ikut membantu mereka berpartisipasi bersama mereka saat berperang melawan sekte iblis. Selain itu juga ini adalah sebuah kompensasi karena memang telah mengganggu waktu Zhu untuk berlatih. Awalnya di sini Zhu ia pun enggan untuk menerima hadiah itu karena memang doi nggak ngapa-ngapain lah kok malah dapat hadiah. Tapi karena memang dipaksa oleh dua orang murid ini, pada akhirnya Zhu ia pun setuju untuk pergi ke dalam gua suci milik sekte pedang ini. Dan beberapa saat kemudian, kini Zhu ia pun pergi menuju tempat yang dituju, yaitu gua suci. Dan di sini Zhu juga dapat merasakan aura yang ada di dalam gua itu memang sangat penuh dengan energi spiritual dan itu sungguh sangat luar biasa. Dan selama Zhu ia akan melakukan kultivasi pelatihan, mereka para penjaga mereka semua akan kembali menuju gerbang sekte. Dan tak lama setelah para penjaga ini atau para murid-murid ini mereka pergi, di sini Zhu ia pun langsung mengeluarkan naga-naga miliknya, terutama dua spirit mudanya itu. Tapi sebelum melakukan kultivasi, di sini Zhu ia juga meminta kepada bola bulu ini untuk tidak terlalu banyak menyerap energi yang ada di tempat ini. Hei, Xiaoying, jangan banyak-banyak kau menghabiskan energi yang ada di tempat ini ya. Karena memang jika kita ketahuan, ini akan sangat merepotkan, ujar dari Zhu. Ya, setelah itu juga, kini Zhu ia pun lalu melakukan kultivasi dan untuk bola bulu itu, ia pun memberikan sebagian energi yang telah ia murnikan kepada gadis merah itu. Selain itu juga, Zhu ia pun yang melihat kepada spirit mudanya itu membuatnya pun bertanya, "Hei, kalian ini udah lama terlahir, tapi apakah kalian masih lama lagi kah untuk menjadi seekor naga? Hah?" Dan untuk Xiaohi yang mendengar kalau Zhu ia mengharapkan dua spiritnya ini dapat berubah menjadi naga, membuatnya pun memberikan sebuah saran kepada dua spirit muda itu. Daging, makanlah banyak daging, karena daging akan memberikan kekuatan, ujar buaya kampret ini. Setelah beberapa saat dan merasa telah cukup dalam menyerap semua energi yang ada di tempat ini, di sini Zhu ia pun meminta kepada naga-naganya untuk segera kembali masuk ke dalam domain spirit. Dan melihat Zhu yang memiliki spirit dan juga naga serta pedang, membuat gadis merah ini pun bertanya kepada Zhu, "Hei, kau adalah kultivator pedang, tapi kenapa kau masih ingin membangkitkan para spirit muda itu? Dan saat pertama kali aku melihatmu, kupikir kau adalah seorang Dragon Master." Ya. Jadi seorang kultivator pedang itu hanyalah sebuah pekerjaan sampingan. Maka dari itu aku tidak memiliki banyak kemampuan dalam hal teknik berpedang. Dan aku juga mulai berfokus dalam melatih nagaku, sambut dari Zhu. Oke lah, aku paham, ujar gadis merah ini. Tapi di sini gadis merah ini pun bersyukur karena di sini Xiaoyi atau si bola bulu ini ia pun memberikan sebagian energi yang telah ia murnikan kepada gadis merah itu, yang membuat kini gadis merah ini telah meningkatkan level kultivasinya. Tapi di sini gadis merah ini juga berujar, Zumingang, kau juga harusnya tahu kan kalau aku adalah seorang master phantom. Dan kau juga harusnya tahu kan kalau tidak semua phantom itu jahat. Saat aku masih muda, aku juga pernah tersesat di hutan dan aku diselamatkan oleh phantom. Benerkah? Tapi selama ini yang pernah aku lihat, semua itu tidak membuktikan kata-katamu, sambut dari Zhu. Tidak Zumingang, kau harus melihatnya dulu. Kalau tidak semua phantom itu jahat, ujar gadis merah ini. Dan kau juga harus membantuku untuk dapat menyebarkan berita baik itu. Oke, baiklah. Meskipun saat ini kau tidak dapat meyakinkanku, tapi aku yakin kau pasti akan membawa harapan positif bagi sektemu. Selain itu juga, di sini gadis merah ini pun juga menjelaskan kalau shawl atau jubah yang sebelumnya ia pakai itu adalah peninggalan dari ibunya yang memang telah dibunuh oleh maknya Zhu. Dan ternyata ibunya juga harus mati karena memang ia mencoba untuk dapat melindungi phantom baik yang telah menyelamatkan hidupnya dulu. Maka dari itulah ia meminta agar Zhu ia mengembalikan jubah miliknya itu. Tapi sebelum Zhu mengembalikan jubah milik gadis merah ini, ia pun juga mencium aroma darah. Maka dari itu, kini Zhu ia pun bergegas keluar dari dalam goa. Dan untuk gadis merah ini, ia juga merasakan kalau memang ada aura dari para phantom di sekitaran tempat ini. Tapi ketika mereka keluar dari dalam goa, mereka tidak dapat menemukan apapun. Namun ketika Zhu ia pergi menuju gerbang sekte, ia pun mendapatkan dua pasangan murid ini terluka cukup parah. Dan sepertinya mereka baru usai dalam pertarungan. Dan itu juga membuat Zhu pun bertanya, "Hei, apa yang terjadi?" Dan para murid-murid ini pun melaporkan kalau sekte iblis telah menyerang. Lain itu juga saat ini sekte pedang kosong. Saat ini sekte sedang kosong mengingat para ketua belum kembali dari perang dan hanya meninggalkan beberapa orang murid saja. Dan untuk Zhu ia pun sadar saat ini ternyata orang-orang dari sekte iblis mereka sepertinya memang telah mendekati tempat ini dan siap untuk berperang.
Dan itu membuat gadis merah ini ia meminta agar mereka semua kabur dari tempat ini karena ini akan sangat berbahaya. Tapi di sini dua orang penjaga ini mereka pun enggan untuk kabur karena jika memang mereka kabur, semua murid-murid yang ada di sekte pasti akan mati. Hei, awalnya di sini Zu pun enggan untuk ikut-ikutan, tapi karena memang tidak ada pilihan lain, sepertinya aku benar-benar akan ikut bertarung, pikir dari Zu. Namun mengingat kalau Zu adalah tamu, di sini gadis penjaga ini ia mengatakan kalau Zu ia masih dapat kabur melalui pintu belakang sekte. Dan ia juga meminta agar Zu memberitahukan hal ini kepada murid-murid dari sekte ini agar mereka dapat menyelamatkan diri. Tapi untuk Zu, doi pun enggan untuk melakukannya. Setelah aku makan enak dan menerima energi spiritual yang kalian berikan, mana mungkin aku akan pergi begitu aja, sambut dari Zu. Maka dari itu kalian sajalah yang kembali dulu dan katakan kepada mereka, para murid-murid untuk segera mengungsi. Dan untuk masalah yang ada di tempat ini, tenang saja, biar akulah yang akan menghadapinya, sambut dari Zu. Namun di sini para murid-murid ini mereka pun tidak akan dapat melakukannya mengingat Zu adalah tamu bagi sekte mereka dan itu sungguh sangat berbahaya. Dan hal itu pun dibenarkan oleh gadis merah ini kalau ini terlalu berbahaya. Baiklah, tenang saja, tenang saja. Tapi karena kau adalah bagian dari mereka, cobalah kau tanyakan kepada mereka dulu apakah mereka benar-benar akan menumpahkan darah di tempat ini. Dan jika mereka benar-benar akan berperang, aku tidak akan pernah segan-segan untuk dapat membunuh mereka semua, sambut dari Zu. Hei, mendengar hal itu membuat gadis merah ini ia pun pada akhirnya ingin mencobanya, ingin melakukan negosiasi. Maka dari itu kini ia mengeluarkan pentem yang ia miliki. Hei, melihat gadis merah itu dapat mengeluarkan pentem, membuat orang-orang dari sekte pedang ini berujar. Gadis itu, dia adalah orang-orang dari sekte Wanmu kah? Ya, dia adalah salah satunya, tapi dia berbeda dengan mereka semua. Namun untuk gadis merah ini, ia pun datang mendekati rombongan dari para sekte iblis itu dan ia juga mencoba untuk melakukan negosiasi dan ia meminta kepada rekan-rekannya, lebih tepatnya kepada pamannya untuk berhenti karena ini benar-benar akan membawa bencana. Tapi pria codet ini ia pun enggan untuk mundur. Bahkan ia juga berambisi untuk dapat membantai semua orang dari sekte pedang ini demi membalaskan dendam kakak perempuannya yang memang telah mati. Dan ini ia lakukan demi membalaskan kematian dari anggota sekte milik mereka yang memang telah dibantai oleh orang-orang dari sekte pedang. Bahkan ia juga berambisi untuk dapat menghancurkan dan menjadikan sekte iblis miliknya menjadi sekte nomor 1 menggantikan posisi dari 4 sekte besar. Dengan adanya Phantom di sisi kita, tidak ada lagi kekuatan yang perlu kita takutkan, ujar pria codet itu. Aku akan membunuh mereka semua, ujar bocah ini. Namun melihat ponakannya si gadis merah ini yang terus-terusan aja mengganggu dirinya, membuat kampret codet ini ia pun kesal dan ia juga berujar, pergilah kau dari tempat ini. Ya, karena memang negosiasi telah gagal. Kini orang-orang dari sekte iblis mereka pun tetap akan terus maju dan maju berperang. Ya, melihat negosiasi yang sepertinya gagal membuat gadis merah ini pun tidak habis pikir tentang apa yang akan terjadi nantinya. Karena memang kini sekte iblis mereka mulai menyerang dan mulai membantai murid-murid dari sekte pedang. Melihat sepertinya perang tidak lagi dapat dihindari membuat Zu pun meminta kepada murid-murid dari sekte pedang untuk segera mundur. Cepat kalian semua masuklah ke dalam gua suci. Karena memang yang akan menghadapi mereka semua adalah diriku. Ya, tapi di sini melihat Zu yang akan bertarung seorang diri membuat orang ini ia tidak percaya kalau Zu dapat melakukannya karena mau bagaimanapun sekuat apapun itu Zu ia tidak akan mungkin dapat menghadapi semuanya seorang diri, pikir murid-murid dari sekte pedang ini. Tidak, tenang saja karena aku masih punya ini. Zu ia pun mengeluarkan Moxie. Melihat Zu mengeluarkan pedang miliknya dan memancarkan aura yang sangat kuat membuat patua ini, si rambut merah ini, ia pun muncul ke barisan paling depan dan siap untuk menghadapi Zu. Hei, melihat patua itu, di sini Zu ia pun juga berujar, aku peringatkan kau untuk segera mundur atau pedangku akan menghajar kalian semua. Mendengar hal itu dari seorang bocah membuat patua ini pun cukup kesal. Maka dari itu, ia mengeluarkan transformasi tubuhnya dan sepertinya patua ini adalah seorang Beastmaster. Namun melihat penampilan dari patua ini bukannya takut, Zu ia pun malah berujar, hei patua, kau malah berubah menjadi seekor sapi kah? Hei, dikatakan mirip sapi membuat patua ini pun cukup kesal. Kimbe kau, kupecahkan juga bijimu itu. Waduh. Dan untuk Zu yang melihat sepertinya pertarungan tidak lagi dapat dihindari, membuat dirinya pun kini harus mengeluarkan aura bertarung milik Moshi.
Dan untuk Pak Tua ini yang memang melihat Moxie membuatnya pun berujar, hahaha, itu percuma bocah. Kau lihat seluruh tubuhku telah dialiri oleh ki iblis. Kau tidak akan pernah bisa dapat melakukan apapun yang kau inginkan. Ha, ujar Pak Tua ini. Benarkah? Maka dari itu mari kita coba. Moxie ia pun lalu melesat langsung ke arah Pak Tua itu, dan itu membuat Pak Tua ini yang melihatnya ia pun tahu kalau ini sepertinya cukup berbahaya, karena benar saja tiba-tiba saja bang, Doi pun terhempas setelah ia terkena serangan langsung dari Moxie. Namun setelah ia dihempaskan oleh Moxie, Pak Tua ini ia malah memutuskan untuk kabur. Namun melihat Zu yang dapat menumbangkan si kampret tua itu, sini ada Pak Tua yang berujar, vitalitas dan juga kemampuan bertahannya cukup bagus pula, dan sepertinya ia ada di tingkatan raja. Dan ternyata orang tua itu adalah Pak Tua ini yang bernama Zhang Yi, yang merupakan master dari sekte pedang Zhang Mei yang memang kebetulan lewat di tempat ini. Namun karena memang mereka masih ada di tempat atau di area pertarungan, di sini Zu ia pun masih ingin mengasah Moxie. Maka dari itu di sini Zu ia pun membantai para kroco-kroco yang memang ada di tempat ini. Dan melihat anggota sektenya mulai dibantai satu persatu oleh Zu dengan sangat-sangat mudah, membuat Pak Tua ini ia pun ingin kabur untuk dapat memanggil bala bantuan. Kau ingin kabur kah? Itu tidak akan mudah karena di sini, Moxie ia pun melesat melepaskan teknik berpedang api tornado yang membantai para murid-murid dari sekte iblis itu dengan sangat-sangat mudah. Melihat hal itu membuat murid-murid dari sekte pedang ini mereka pun cukup tercengang dengan kemampuan dari Zu. Begitu juga dengan gadis merah ini. Ia tidak menduga kalau ternyata Zhu Mingyang sebenarnya sekuat ini. Namun melihat Zu yang dapat membantai para murid-murid dari sekte iblis, kini ada beberapa orang dari sekte iblis itu yang menyatukan kekuatan mereka untuk dapat memanggil Phantom tingkat atas. Dan itu juga disampaikan oleh gadis merah ini, dan ia juga berujar, Zhu Mingyang, mereka akan melakukan pemanggilan Phantom tingkat atas. Dan itu sangatlah berbahaya. Karena memang walaupun kultivasi mereka cukup rendah, tapi dengan menyatukan kekuatan mereka dapat memanggil Phantom tingkat atas. Dan benar saja kini muncullah para Phantom tingkat atas dari dalam tanah. Dan itu juga membuat Zu yang melihatnya, para Phantom ini apakah mereka ini memiliki kekuatan di tingkatan raja kah? Dan jika itu benar, ini akan sangat merepotkan, pikir dari Zu. Tapi sebelum Zu ya bertarung, Pak Tua ini yang ada di sebelahnya, Doi pun juga berujar, anak muda, apakah kau bisa mengalahkannya? Entahlah, itu mungkin akan sedikit sulit, sambut dari Zu. Baiklah, karena kau adalah seorang pemula, biarkanlah kakek tua ini yang akan menunjukkan kemampuan berpedang yang sebenarnya. Baiklah, aku mohon pencerahannya Pak Tua, dan aku akan bersantai-santai sejenak, sambut dari Zu. Dan selesailah alur cerita dari Dragon Master di sini dulu, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye. Dimana di part selanjutnya Zu akan bertarung dengan para pimpinan dari sekte iblis itu yang memang jelas lebih kuat daripada para kroco-kroco itu. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.